Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Khusus kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Tepatnya adalah ukuran pemusatan data. Kita awali dari jenis data sampel atau numerik atau biasa disebut juga dengan data tidak berkelompok. Misalkan kita punya datanya seperti ini. Data ini termasuk ke dalam data numerik, ya. Data tidak berkelompok atau data sampel. Nanti kita akan menghitung yang pertama rata-rata hitung atau X bar. Rumusnya adalah sigma X per N. Kemudian yang kedua kita akan hitung rata-rata geometri. Rumusnya adalah antilog sigma log X per N. Kemudian yang ketiga rata-rata harmonis. Rumusnya adalah N per sigma 1 per X. Kemudian yang keempat kita akan menentukan median yang merupakan nilai tengah dari data yang telah dikelompokkan. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan modus yang merupakan nilai yang paling sering muncul atau dengan frekuensi yang paling banyak. Nanti kita akan menghitung 5 pertanyaan ini dibantu dengan fungsi di dalam Excel. Artinya tidak akan menggunakan cara manual. Tapi kita akan menggunakan fungsi yang ada di dalam Excel. Oke. Kita mulai dari yang pertama, ya. Yang pertama di sini kita akan menghitung rata-rata hitung. Atau simbolnya adalah X bar. Rata-rata hitung ini adalah rata-rata yang biasa kita gunakan. Itu adalah rata-rata hitung. Berarti di sini perintah di dalam Excel-nya average, ya. Yang kita gunakan adalah average di sini. Kemudian kita blok data yang kita miliki, kemudian kita beri tutup kurung, tinggal di enter. Kita peroleh X bar sama dengan 66,133. Oke, kalau teman-teman rasa desimalnya terlalu banyak, boleh kita kurangi, ya. 2 desimal yang kita gunakan, ya, tinggal kita klik ya ini. Oke, ini adalah X bar atau rata-rata hitung. Kemudian yang kedua kita akan menghitung rata-rata geometri, ya. Simbolnya adalah G, ya. Oke, untuk rata-rata geometri ini sebenarnya biasanya untuk data yang memiliki ciri tertentu, ya. Artinya selisihnya berkelipatan dan seterusnya. Tapi di sini karena tujuan kita akan membandingkan, ya, di antara ketiga rata-rata ini, berarti kita ambil data yang sama saja di sini, ya. Oke, simbolnya adalah G. Kemudian pindah ke sel berikutnya. Perintahnya adalah geomin, ya. Geomin. Kemudian kita blok data yang kita miliki, kemudian kita beri tanda tutup kurung, langsung enter. Diperoleh G-nya adalah 64,69. Misalkan kita percantik tampilannya di tengah, kemudian diberi warna di sini misalkan abu-abu. Ini juga boleh diberi warna abu-abu. Oke. Ini adalah rata-rata geometri. Kemudian yang ketiga kita akan menghitung rata-rata harmonis, ya. Yang ketiga rata-rata harmonis, ya. Oke, simbolnya adalah RH. Kemudian kita pindah ke sel berikutnya. Perintahnya adalah harmin, ya. Artinya adalah rata-rata harmonis. Kita double klik, kemudian selanjutnya kita blok data yang kita miliki, kemudian diberi tutup kurung, ya, untuk melengkapi. Langsung enter.
enter. Nah, diperoleh rata-rata harmonis sama dengan 63,17 ya. Untuk lebih memperbagus tampilannya boleh dikasih warna. Oke, ini adalah rata-rata hitung geometri dan harmonis ya. Kalau kita lihat di sini perbandingannya, yang paling besar ya nilainya adalah rata-rata hitung, kemudian diikuti rata-rata geometri, dan yang paling kecil adalah rata-rata harmonis. Oke, mudah-mudahan mudah ya untuk dipahami. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke median. Yang keempat di sini adalah median. Di sini tidak akan manual, kita akan gunakan fungsi di dalam Excel untuk menghitung mediannya. Berarti di sini median atau med ya. Kita pindah ke sel berikutnya, sama dengan perintahnya adalah median. Ya, ini median, double klik, kemudian kita blok data yang kita miliki, kemudian diberi titik kurung, langsung di enter. Oke, diperoleh datanya di sini, mediannya adalah 67. Oke, cukup jelas ya. Kita langsung lanjutkan, atau boleh dikasih warna dulu. Di sini kasih warna abu-abu. Oke, kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu modus. Kita akan menentukan nilai modus. Yang kelima, kita akan menentukan modus ya, yang merupakan nilai yang paling sering muncul ya, atau yang memiliki frekuensi yang paling banyak, itu disebut sebagai modus ya. Kita simbolkan dengan mod ya. Kemudian kita bergeser ke sel berikutnya. Nah, di sini perintah yang akan kita gunakan modnya adalah mode ya, yang multi di sini. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi apakah di dalam datanya itu memiliki modus lebih dari satu. Ya. Jadi kalau dua ya nanti kita akan munculkan kedua-duanya di sini. Tiga ya ketiga-tiganya di sini. Ya. Jadi di sini modus sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Oke, misalkan kita prediksi data ini memiliki 3 modus. Artinya 3 data yang berbeda, berarti kita blok 3 data, 3 sel ya. Kemudian sama dengan mode multi. Ya, yang kita gunakan adalah mode multi. Di sini double klik, kemudian kita blok data yang kita miliki, kemudian tutup kurung. Nah, di sini jangan lupa kita tekan shift control ya. Kemudian enter di sini. Nah, di sini diperoleh yang pertama 78, kemudian 64, kemudian NA. NA di sini berarti tidak ada ya, artinya hanya ada 2 modus di dalam data ini, yaitu 78 dan 64 di sini ya. Jadi modusnya ada 2, yaitu 78 dan 64. Kita beri warna biar membedakan, misalkan warna. Oke, ini adalah penjelasan materi yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data untuk jenis data numerik atau sampel atau tidak berkelompok. Mudah-mudahan penjelasan ini mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Akhir kata saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.